penyampaian beberapa materi dari narasumber kita dalam acara Wali Siswa Menginspirasi. Dan narasumber kita ini bernama Dr. Haji Makrub Effendi Harahap, spesialis paru. Benar Pak ya? Beliau adalah seorang dokter spesialis paru-paru yang bertugas di Rumah Sakit Raden Matahir. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang akan antum dapatkan dari Bapak Ma'ruf. Nah, mari kita dengarkan beberapa kiat-kiat sukses sehingga menjadi seorang dokter spesialis paru. Baik, kepada Bapak Dr. Haji Makrub Effendi, waktu dan bertempat dipersilakan. Dari sini ya biar nampak ya. Di sini aja biar nampak gitu. Oh ya. Ini memang slide, penggeseran slide pakai itu. Oh, situ. Kalau enggak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang megah ini dalam rangka, dalam pikiran saya adalah berbincang ya, berbincang-bincang dengan anak-anakku sekalian ya, biar lebih akrab. Kalian menganggap saya sebagai bapak dan saya menganggap sebagai anak, karena memang anak saya juga di sini kan. Jadi dalam acara Wali Siswa Menginspirasi ya, nanti kita akan mencoba berbincang-bincang. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi telah memberikan suatu kepercayaan kepada kami, walaupun sebenarnya saya ini bukanlah motivator ya, tapi saya merenung Pak Ustadz, kenapa saya disuruh ya gitu. Kenapa saya disuruh, saya heran juga kenapa disuruh. Cuma saya berpikir, anak-anakku sekalian, saya itu berpikir, mungkin saya sering antar anak sekolah, ditengok sering datang ke sini, oh boleh juga untuk bertukar pikiran. Tapi saya pikir nanti ini akan ada suatu acara yang berkesinambungan ya, bergantian ya. Kebetulan saya sebagai dokter
mungkin bagaimana sih cara pandang saya yang dokter, mungkin nanti ada yang pengusaha, ada yang mungkin birokrat, orang kerja di kantor gubernur atau dimanapun, atau yang lain-lainnya. Mungkin biar anak-anakku sekalian ini punya wawasan yang luas, cara pandang yang luas, bagaimana sih perjalanan hidup kami sebagai orang tua sampai ke titik sekarang nih. Demikian juga kepada para ustadz yang lain, kami ucapkan terima kasih atas diperkenankannya kami untuk hadir pada hari ini. Dengan saya tidak pakai apa istilahnya ya, tidak ada referensi yang baku tentang karakter. Anak-anakku sekalian, karakter ini kalau kalian ada di ruangan ini 200 orang, tidak bisa dijadikan satu patokan yang harus diikuti tentang karakter. Karena kalian itu mempunyai sifat masing-masing. Setiap kepala punya sifat masing-masing yang sangat berbeda. Bahkan yang kembar pun juga mempunyai sifat yang berbeda. Tapi paling tidak ada satu arah yang bisa jadi pegangan kita meniti hidup, menjalani hidup, bagaimana untuk bisa menjadi sukses. Mungkin nanti ini adalah pengantar yang akan saya sampaikan ini, bisa kalian coba resapi pelan-pelan. Tetapi karena ceritanya adalah yang menginspirasi, jujur anak-anakku sekalian, saya kepingin memasukkan perjalanan hidup saya di dalam cerita ini, karena saya dulu tidak seberuntung kalian ini sekolah, ya. Kalau saya menjadi dokter spesialis ini, kalau saya berkilas balik ke belakang, rasanya tidak mungkin saya bisa jadi dokter, apalagi dokter spesialis. Karena saya dilahirkan dan dibesarkan di daerah pelosok, yang kalau sekolah pun tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Tidak pernah terpikir, terbayangkan dari pelosok sana akan berdiri pada hari ini sebagai orang yang akan memberikan suatu testimoni, ya. Kalau disebut testimoni, yang mungkin diantara kalian nanti ada yang bisa mengambil iktibar atau mengambil suatu perbandingan di perjalanan hidupnya untuk mencapai kalau disebut kata sukses, ya itu masih tanda kutip sukses. Nanti kita coba bahas apa sih sukses itu, ya. Anak-anakku sekalian, Ustadz dan Ustazah, hari ini saya coba membawa ada slide-slide ini bagaimana membangun karakter menghadapi masa depan. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat di pendapat-pendapat umum dan di ilmu kedokteran, itu perkembangan psikologis, perkembangan kejiwaan itu mulai dari bayi lahir, itu sudah mulai terbentuk, ya, mulai terbentuk sifat, pembentukan karakter, pembentukan kematangan jiwa, sampai di anak-anak, sampai remaja, dewasa dan tua. Kalian sekarang ini kalau orang bilang bahasa gaulnya adalah fase di mana kalian sedang mencari jati diri, ya kan? Merasa enggak kalian kalau kalian itu sering galau mencari jati diri? Kadang-kadang hang, saking nggak tahu apa jati dirinya itu, dia tahu hang kan? Hang itu nggak tahu mau ngapain. Nah, kita itu di masa-masa remaja seperti kalian ini, kalau salah memilih, akhirnya di belakang nanti, di belakang itu maksudnya masa mulai menikah, mulai tua, itu tidak di jalan atau di jalur yang benar. Makanya kita perlu di saat-saat usia sekarang nih, perlu memantapkan suatu sifat atau karakter kita itu sudah punya. Sekarang saatnya kalian memilih di persimpangan jalan. Saya ingin menjadi orang yang sukses, atau saya seperti disampaikan tadi sama Pak Ustadz menjadi orang pecundang, ya. Karena di dalam perjalanan pendidikan saat inilah masa emasnya itu menentukan kalian mau jadi apa. Kalau SMP belum, masih ada lanjutan ke SMA. Kalau hari ini
kalian akan dituntut memilih jalan mana yang akan saya ikuti. Ya. Namun sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi. Persepsi artinya kita perlu menyatukan pemahaman apa sih yang dimaksud dengan karakter. Kita sering bilang orangnya berkarakter ya. Dan memang karakter ini dibutuhkan, saat ini sudah harus dibentuk karakter itu. Jadi secara pengertian, karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Jadi bahkan yang dua, saya sampaikan, yang dua orang kembar satu rahim, sama 9 bulan dalam rahim, ternyata setelah lahir itu punya karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karakter itu bermakna bawaan hati, ya, bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen dan watak. Berarti kalau orang yang berkarakter itu orang yang mempunyai kepribadian, ya, berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak. Jadi orang yang berkarakter itu orang yang tidak berombang-ambing, dan kalau bahasa gaulnya apa? Orang tidak pelin-pelan. Pelan-pelin atau pelin-pelan? Pelin-pelan. Jadi orang yang punya teguh pendirian, walau dalam situasi apapun tetap dia punya pendirian. Walaupun dia dalam suasana galau karena banyak PR, banyak tugas, banyak ini, dia tetap mempunyai pendirian. Itulah orang yang berkarakter. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mirip pengertiannya, di mana karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan orang dengan orang lain, yang nama lainnya juga disebut dengan tabiat atau watak. Selama mengikuti masa pendidikan ini, biasanya Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah ingin menanamkan sifat-sifat karakter itu. Ini secara rinci, ini dia nih, banyak sekali, religius segala macam itu. Tetapi setelah dikristalisasi, biasanya dia bermuara kepada ada 5 nilai utama yang tentang karakter, yaitu integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nah, ketika karakter ini sudah menyatu dalam seseorang individu, dalam hal ini anak-anakku sekalian, ya, jadilah dia orang yang dalam tanda kutip mapan di dalam kehidupannya, mapan di dalam menjalani hidupnya. Sikap yang akan dijalankan di dalam kesehariannya adalah orang yang tidak neko-neko, tidak pelin-pelan, ya. Anak-anakku sekalian, di antara kalian ini ada sekitar, tadi saya tanya Ustadz, ada 200 orang. Di antara gambar-gambar yang ini, ada enggak yang pernah terbayang dalam pikiran kalian, saya mau jadi yang itu loh? Hilang. Di sini kita lihat ini banyak sekali profesi yang saya tunjukkan sebagai apa namanya, biar kita bisa terbayang. Saya mau jadi apa sih? Ya, mau jadi astronot, mau jadi dokter, mau jadi wisudawan, arsitek, segala macam. Ya, jangan pernah membunuh mimpi, jangan pernah membunuh cita-cita. Perjalanan saya membuktikan, alhamdulillah pada hari ini kalian bisa melihat saya berdiri di sini, walaupun hanya sekedar seorang dokter spesialis, ya. Ternyata kalau saya mundur ke belakang, saya adalah orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Sampai SMA saya tidak bisa bahasa Indonesia, karena di sekolah kami di pelosok, bahasa pengantar untuk setiap sekolah itu adalah bahasa daerah. Walaupun kita tetap ada belajar bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia sampai SMA. Tapi perjalanan dan Allah masih memberikan peluang, saya bisa menjadi dokter spesialis. Anak-anakku sekalian,
masih banyak profesi di sini yang tidak tergambar, tetapi saya kepingin kalian mencoba mematrikan satu profesi di hati kalian. Saya kepingin jadi itu. Itulah perlunya karakter tadi tuh. Ketika kita sudah berkarakter, kita akan tegak lurus menuju sesuatu yang sudah terpatri, yang menjadi cita-cita kita. Saya mau jadi apa nanti kelak sesudah tamat dari SMA, sehingga itu kan memberikan arah kamu akan berjalan kemana. Ini saya kasih pengantar dulu, baru nanti kita berbincang-bincang cerita-cerita ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga adalah sukses berarti berhasil. Kita capek-capek berangkat pagi, pulang kalian sore, kan kepingin menjadi orang yang sukses, anakku sekalian. Jadi kita perlu mendefinisikan apa sih kata sukses itu artinya apa, sehingga kita itu di dalam perjalanan hidup kita, bertingkah laku, berusaha, kita kepingin menjadi orang yang sukses itu dengan memahami apa artinya. Jadi sukses berarti berhasil atau beruntung. Menurut ensiklopedia dari Wikipedia, sukses didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestise yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seorang dalam status sosialnya. Anak-anakku sekalian, kalau definisi ini kita pahami, ini adalah definisi umum anak-anakku sekalian. Kenapa? Kalau kita lihat, definisi ini menggambarkan sifatnya duniawi. Tapi itulah definisi yang tercantum di dalam Wikipedia ataupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya masih tetap ingin mencari pendefinisian yang lebih kompleks. Kita patut bersyukur, anak-anakku sekalian, kalian ini sekolah di tempat yang suasananya itu sudah sangat religius, Islami, ya. Jadi karena zaman sekarang ini orang tua kadang-kadang menyekolahkan anaknya ingin menjadi sukses. Ukurannya apa? Materi. Nah, nanti kalau kamu sudah tamat SMA, kamu kuliah ke sini karena kamu akan bisa menjadi seorang insinyur, uangnya banyak. Kamu akan mempunyai mobil ini, mobil itu, akan terpandang, akan menjadi pengusaha yang hebat. Ukurannya materi. Dan orang tua sering membandingkan anak-anaknya. Coba lihat, kamu kalau besar ingin seperti situ. Kenapa? Mobilnya seperti ini, hartanya banyak, kebunnya luas. Tapi anak-anakku sekalian, apakah itu menjadi kunci kebahagiaan? Tidak. Ya, tidak. Jadi saya mencoba mencari bagaimana sih sebenarnya sukses itu dari sisi pandang Islam yang lebih utuh, karena kita ini perjalanan hidup kita kan bukan cuman dunia. Ini hanya sementara. Kita akan kembali ke alam yang lebih kekal, yaitu setelah kematian kita ini nanti di akhirat. Ya. Saya tertarik dengan dua kalimat ini. Yang satu berasal dari ini surat Az-Zariyat ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah atau mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqal jinni wal ins illa liya'budun. Jadi sebenarnya keberadaan kita, anak-anakku sekalian, kalian perlu melakukan suatu kaji diri. Kaji diri, walaupun masih anak muda seperti ini, ada saatnya kalian perlu berintrospeksi diri, bermuhasabah untuk mempertanyakan apakah saya ini ada di dunia ini sudah menjadi orang yang mengabdi kepada Sang Penciptanya. Ya. Dan ternyata kita diutus ke sini, bukan diutus ya, diciptakan. Kita sebagai manusia diciptakan di alam dunia ini adalah untuk mengabdi. Berkaitan dengan tadi, kamu mau jadi apa? Ya.
kamu mau jadi apa, apapun kamunya ini, ya, apapun kamu posisinya ini, tujuan utamanya adalah untuk bisa mengabdi kepada Allah, ya, harus bisa ke situ. Kalau enggak, kita akan berada di jalan yang salah. Jadi tujuannya itu, apapun posisinya kamu, prinsipnya harus menjadi seorang abdi, seorang menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Sang Penciptanya. Kemudian kita kan setiap sholat pasti ini doa sapu jagat ini selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kita kepingin, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka, dari api neraka. Nah, dari sisi pandang kita sebagai orang Islam, sebenarnya orang yang sukses itu kalau sudah bisa menjalankan kedua hal ini, satu, kita menjadi pengabdi, menjadi hamba Allah. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah menjadi orang yang sukses, yaitu yang mendapat kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan juga sampai ke akhirat. Dan yang utama, kita itu dijauhkan dari azab neraka. Anak-anakku sekalian, ada beberapa karakter orang-orang yang sukses dipandang dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Itu diambil, disarikan dari Al-Mu'minun, Al-Mu'minun itu 1-5 dan juga Al-Mu'minun 8-9. Ternyata, ya, karakter-karakter orang yang sukses kalau dari sisi pandang Islam itu, ketika tanda-tanda ini sudah ada sama kita. Anak-anakku sekalian, coba nanti dilihat poin-poinnya ini. Coba dibandingkan dengan kelakuan kita, sikap kita, pembawaan kita, keseharian kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang sukses? Memang kalian ini, ya, kalian ini masih dalam tahap tadi, tahap yang mencari jati diri. Tetapi perlu kalian pahami, perlu kalian kenali tanda-tanda sukses dari sisi pandang Islam, yaitu yang beriman. Makanya saya sangat senang hari ini berada di tempat yang benar, karena kalian adalah anak-anak yang dijejali setiap hari dengan masalah keimanan, masalah ketauhidan, sehingga saya yakin sebagian besar paling tidak ini pasti ada di dalam pribadi-pribadi kalian ini. Yaitu yang pertama itu orang yang beriman, ya. Ini sudah jelas, ya. Itu adalah modal kita menjalani kehidupan itu dengan bahagia di sepanjang hidup kita. Orang yang bisa tenang di situasi apapun adalah orang yang beriman, ya. Kemudian orang yang sholatnya khusyuk, itu pun saya yakin di sini ini paling tidak selama di sekolah diwajibkan sholat asar dan sholat zuhur sudah pasti. Dan saya yakin karakter kalian sudah terbentuk. Bukan cuma kalian di dalam sekolah ini, lingkungan sekolah, di rumah pun, ya, sudah menjalankan sholat-sholat yang khusyuk. Ya, anak-anakku sekalian, karakter yang tadi yang saya sampaikan di awal itu mempunyai sikap kepribadian dimanapun kita berada, dia tidak berubah dengan situasi apapun. Makanya kalau kalian misalnya jalan-jalan, pergi kemana, ada acara, ya, ada acara, misalnya pergi ke mall, ke Jantos, kayak di sini cuma Jantos sama WTC kan, ada acara, tapi kita tetap teguh ingin menjadi seorang yang sukses. Poin yang khusyuk nih, sholat khusyuk, jangan pernah kalian tinggalkan sholat. Ini salah satu tanda orang yang sukses. Walaupun mobilmu 10, tetapi kamu tidak menjalankan sholat secara khusyuk, itu bukanlah orang yang sukses dipandang dari kacamata Islam. Ya. Jadi apa poin yang dari sini? Pesan saya untuk anak-anakku sekalian, apapun kegiatan kalian, entah kegiatan olahraga,
Kalau di sini memang mau tidak mau kalian sholat, karena secara kolektif azan berbunyi kalian akan ikut sholat. Tetapi bagaimana halnya dengan kalian pergi main bulu tangkis, main bola kaki, berenang, ada acara di rumah kawan? Apakah itu masih kalian pegang teguh karakter yang tadi yang tidak berubah dengan apapun? Ya, sholat jangan pernah tinggalkan. Menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Anakku sekalian, apa sih kira-kira yang tidak berguna? Pasti ada jawaban dalam hati, cuma malu bilangnya. Apa? Rata-rata pegang handphone kan kalau pulang ke rumah kan. Nah, kita di dalam menjalani hidup tuh tidak hitam putih, salah benar untuk menyikapi gadget. Bagaimana seorang muslim bisa merubah yang tidak bagus, yang kurang bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini nanti berkaitan dengan ada beberapa poin di bawah. Pesan saya, gadget. Gadget itu adalah ya suatu alat yang benar tidaknya itu ada di tangan kita. Bagaimana kita membuat gadget itu dengan benar? Mungkin kalau kalian belajar terus pusing, ya, jenuh, perlu dilakukan selingan yang sifatnya menghibur diri, refresh. Boleh saja kalian atau kalian itu boleh saja kalian memakai gadget, tapi tidak boleh dalam tanda kutip larut. Tapi semua aplikasi adalah seperti racun. Yang tidak ada racunnya cuman aplikasi ilmu. Tapi yang namanya game segala macam itu udah ada racunnya. Seperti narkotik. Dia dosisnya makin naik, makin naik, makin naik. Kalau kemarin cuma baru nengok-nengok dikit, coba dikit, kecanduan, coba dikit, 15 menit, coba dikit, terakhir dia nggak tidur sampai 2 jam 2 malam. Kecanduan. Jadi berkaitan dengan itu anak-anakku sekalian, ini perlunya kita berbincang nih. Silahkan Anda atau anak-anakku sekalian pakai gadget, mulai pelan-pelan ditarik ke tengah. Ditarik ke tengah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apakah harus ngilmu? Tidak juga. Jangan pernah berpikir bahwa ilmu ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ilmu ini tidak perlu. Tidak harus belajar matematik, IPA, biologi segala macam itu yang kita pelajari, bukan. Semua ilmu bermanfaat. Bahkan cerita dongeng misalnya tentang dongeng tradisional, maling kundang atau segala macam, itu kalian baca. Tetapi itu pas cerita ataupun bacaan yang syarat dengan hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil sebagai iktibar untuk kehidupan kita. Kemudian menunaikan zakat. Sekarang kalian belum saatnya. Nanti kalau kalian belum menjadi orang yang sukses, tentunya akan menjalankan zakat. Kemudian menjaga kemaluan. Alhamdulillah hari ini saya berbangga karena sekolah kita ini sudah membuat usaha untuk ini. Kalian dilatih untuk menjaga kemaluan. Hari ini kalian dipisah secara fisiologi dan biologis. Kalian ini sudah kodratnya sudah mulai tertarik satu dengan yang lain. Ya, saya juga pernah muda kok. Ya. Tetapi kalau masih hati yang bermain, luruskan niat itu. Ya, usaha yang dilakukan oleh sekolah, saya sangat berterima kasih. Di beberapa sekolah umum memang kan satu kelas itu laki perempuan gabung. Kalau SMP belum, mungkin ada satu-satu sudah ada yang muncul benih-benih. Padahal cuman melihat dari jauh sudah muncul benih. Kalau ini istilahnya ini tekanannya udah tinggi-tinggi nih. Saya yakin ini anak-anakku sekalian, anak-anak SMA seperti ini, kalau pulang ke rumah, walaupun tidak sering jumpa dengan yang lain, masih kadang-kadang terbayang juga. Tapi itu adalah kodrat, itu manusiawi.
sesuatu yang nggak perlu dibunuh. Nggak perlu dibunuh. Demikian juga yang perempuan. Kalau kalian masih normal, pasti kalian membayangkan seseorang kadang-kadang. Sering kan, tapi jangan membayangkan terus, sehingga belajar nggak jadi. Ya, di handphonenya, mungkin kalau di razia ada yang punya foto mungkin. Ya, dibawa tidur. Ya, itu nggak dibunuh, nggak usah dibunuh. Itulah menunjukkan bahwa kalian masih normal. Ya, bahwa kalian masih normal. Jadi cuma nanti mungkin Ustadz lebih bisa mendalami batasan yang paling ekstrim yang nggak boleh dilakukan. Karena bermain hati mungkin di usia kalian ini masih saya menganggap masih bisa, karena itu manusiawi. Ya kodrati, ya Allah kasih itu suatu rahmat. Bahkan kalau nggak pernah membayangkan seperti itu dengan membasangkan seseorang, itu justru nggak normal. Perlu dipertanyakan kalian tuh, perlu dikonsultasikan ke dokter psikologis. Ya, jadi kata kuncinya menjaga kemaluan dalam hal yang secara hukum syariahnya itu haram, itu harus dijaga. Tetapi kalau cerita hati, gimana hati? Luruskan aja. Muncul lagi gambaran hati, gambaran wajahnya, hilangkan. Ya. Kemudian memelihara amanat dan janji. Orang yang berkarakter tadi, apapun ceritanya, ketika orang berjanji, diberikan kepercayaan, amanat, apakah kamu dilatih dalam bentuk pengurus OSIS, sebagai bendahara segala macam, sekarang ini di tingkat SMA ini dilatih, pegang teguh apapun, sekecil apapun peluang, ya, sekecil apapun peluang untuk kita tidak amanah, kamu dilatih sekarang ini untuk berpegang teguh sehingga menjadi orang yang berkarakter. Menjaga sholatnya, ini tadi sudah kita bahas. Anak-anakku sekalian, saya ingin kita mempunyai persepsi yang sama tentang dua kata ini. Ya, visi misi kalian harus punya hari ini. Jangan menunggu setelah kalian jadi tamat, udah jadi anak kuliahan. Ini kelas berapa aja nih? Kelas 1 dan kelas 2. 1, 2, 3 nih ya Ustadz ya? 2, 3. Oh, kalau kelas 1 masih anak bawang ya. Kalian ini sudah ada junjung tanduk. Ya, sudah ada junjung tanduk, salah dikit jatuh. Jadi jangan sampai salah. Jadi perlu kita menyamakan persepsi tentang visi misi, ya. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan visi itu? Ya. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, dan hal yang ingin dilakukan ke masa depan. Itu visi. Ya. Saat ini mungkin di antara anak-anakku sekalian, saya yakin sudah ada yang punya visi. Sudah ada yang punya angan-angan, cita-cita. Nanti kalau saya tamat, saya kepingin menjadi, di ujung sana ada yang menunggu kursi dokter misalnya. Di ujung sana ada kepingin menjadi seorang direktur perusahaan, atau menjadi ustadz, atau menjadi apapun. Saya yakin di antara kalian ini yang perempuan belum ada yang berpikiran cita-cita di ujung sana ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Belum kan? Tetapi itu bisa jadi, boleh aja dibuat menjadi cita-cita kedua, tidak ada masalah. Tetapi ada tujuan utama, kita mau ngapain? Tujuan utama itu mulai sekarang, hari ini, kalau ada yang belum punya cita-cita, sekaranglah saatnya sebelum terlambat. Kalian tentukan cita-cita kalian mau jadi apa di ujung sana. Di ujung jalan sana saya kepingin menjadi ini. Itulah namanya visi. Kemudian misi adalah langkah
bentuk atau cara serta bagaimana cara mewujudkannya. Anak-anakku sekalian, saya kepingin cerita sama kalian. Nah, ini kita masuk, saya memasukkan perjalanan hidup saya sedikit. Saya dulu lahir dibantu oleh dukun. Saya lahir dibantu dukun di kaki bukit hutan yang memotong tali pusat saya bukan gunting tapi sembilu. Sembilu, tahu sembilu? Jadi kalian itu perlu memperbanyak perbendaharaan kata-kata. Sembilu, nggak tahu sembilu? Jadi kalian nggak ngerti istilah bagaikan luka sembilu yang disiram dengan asam. Nggak tahu ya berarti ya? Bagaimana sakitnya hati orang seperti disayat sembilu, disirami dengan garam atau dengan asam. Sembilu pun nggak tahu. Jadi anak-anakku sekalian, saya dulu dilahirkan pakai sembilu, dipotong tali pusatnya, dilahirkan oleh dukun. Sembilu adalah bambu yang dibuat jadi tajam. Kulit bambu itu ditajami karena bisa lebih tajam dari pisau. Hanya direbus dengan air panas untuk sterilisasinya, dengan air panas, dan itulah dipakai untuk memotong tali pusat saya. Dan saya itu lahirnya bukan di rumah, tapi di pondok di sawah. Coba bayangkan dengan suatu seperti ini. Apakah kalian ini sudah luar biasa? Ada di gedung yang megah, sekolah yang megah. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya bincang-bincang, kalau nggak salah, sekolah kita ini masuk ke dalam sekolah di Jambi. Saya sangat bangga. Apakah memang ini kan yang masuk ke dalam 1000 sekolah terbaik, mengalahkan sekolah-sekolah yang udah tua duluan? Tepuk tangan dulu untuk semua, ya. Saya sangat bangga karena anak saya ikut sekolah di sekolah terbaik juga. Ya. Jadi ketika saya kumpul-kumpul dengan kawan, ya, kumpul dengan kawan-kawan, saya sangat bangga bisa bercerita tentang itu. Kembali ke tadi, anak yang dilahirkan di pinggir hutan, di kaki gunung, tali pusatnya dipotong. Ya, alhamdulillah hari ini kalian bisa melihat saya. Mungkin saya bukan orang yang sukses, tetapi perjalanan hidup saya menurut saya sampai sini nih panjang sekali. Nah, cita-cita itu, nah ini saya nggak tahu nih, kalian ini ada yang sudah punya membangun cita-cita enggak? Di perjalanan hidup saya sampai saya kelas 4 SD, kelas 4 SD, ya, saya orang yang paling penakut dengan orang kesehatan. Kalau ada mantri datang ke sekolah, ke rumah, ke kampung kami, saya pasti melarikan diri ke semak belukar. Saya nggak berani jumpa dengan dokter. Tetapi di kelas 4 SD, kebetulan bapak saya dulu ada baju putihnya. Baju putih, kebetulan bapak saya itu adalah guru SD. Saya sangat terobsesi dengan baju putih. Ya, anak-anakku sekalian, saya sangat terobsesi dengan baju putih. Apa itu? Saya kepingin menjadi orang yang bisa mengobati orang di kampung kami. Banyak orang meninggal gak bisa diobati. Dari situlah muncul cita-cita saya. Jadi latar belakang kenapa kita perlu visi tadi itu gak sama setiap kalian ini. Ada yang tergugah ketika melihat orang peminta-minta yang menggugah hatinya, sehingga dia beranggapan bahwa saya bisa menolong orang seperti ini kalau saya jadi pengusaha. Itu satu sudah pegangannya. Kalau bagi saya sebagai contoh perbandingan yang kalau disebut menginspirasi, dari kelas 4 SD, kenyataan bahwa di kampung kami banyak yang meninggal nggak bisa ditolong, ya, menumbuhkan cita-cita. Jadi saya dari kelas 4 SD sudah bercita-cita kepingin jadi dokter. Bukan SMA ya. Kelas 4 SD saya sudah kepingin jadi dokter. Apa imbasnya? Apa imbasnya dengan cita-cita dari kecil? Saya menggambarkan di kampung kami itu
Kalau orang sudah tamat SMA seperti kalian ini, kalau yang perempuan langsung nikah. Ya, ini gunanya, perlunya kalian mengerti visinya tadi. Jadi gunanya visi itu adalah membuat langkah kita itu tidak kemana-mana. Ketika kita taruh visi kita, cita-cita kita itu di ujung jalan, di perjalanan kita tadi, di perjalanan itu banyak onak dan duri, banyak gelombang, banyak hambatan dari sisi orang tua, ekonomi, kesehatan. Bisa aja kita harus keluar dari jalan yang ada, tapi kita bisa kembali ke jalan yang benar itu, karena cita-cita kita ada ke sana. Saya ingin jadi ini. Kalau kamu jalan ke sini, kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Jadi bagaimana saya menggambarkan sama anak-anakku sekalian, kelas 4 SD katanya kalau menjadi dokter. Dulu kan cita-cita orang kalau mau besar apa? Kalau enggak insinyur, dokter. Dulu seperti itu. Sekarang aja sudah ada kepingin jadi apa? Jadi artis. Menjadi apa? Entrepreneur. Bagus. Bagus-bagus saja sih semua profesi itu. Tapi dulu orang masih terpusat dengan ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur. Nggak ada cerita-cerita dulu menjadi pengusaha juga, ada dokter, insinyur. Nah, kelas 4 SD saya sudah punya cita-cita. Akhirnya apa? Alhamdulillah saya sudah belajar tanpa disuruh. Seingat saya nggak pernah disuruh belajar sama orang tua saya. Yang ada dilarang. Karena saya kepingin berhasil. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, dari SD sampai SMA saya nggak pernah lari dari juara umum. Ya, saya nggak pernah jadi juara umum. Padahal saya orang kampung. Ketika saya SD masuk SMP, di semester pertama, maklum, oh kita orang kampung masih asing, kita ketemu dengan orang juara-juara di sekolah itu. Tetapi dasarnya kita semangat, karena keberhasilan itu bukan dilihat dari kepintaran, tapi sekuat apa kamu belajar, berusaha, kamu bisa mengalahkan orang yang pintar, ya. Orang yang tidak pintar bisa mengalahkan orang yang pintar kalau dia dengan semangat belajarnya bagus. Nah, jadi tadi kan sudah tertanam tuh visinya itu, saya mau menjadi dokter, tidak ada yang lain. Katanya untuk menjadi dokter harus pintar. SMP, alhamdulillah, sepanjang SMP kita bisa belajar, alhamdulillah sepanjang perjalanan kita tetap jadi juara umum. Nah, ini yang perlu kita, kalau lukisan mungkin perlu ditambah hiasan-hiasan yang lain sehingga perjalanan itu indah. Ya, perjalanan itu indah. Kalau belajar saja istilahnya kutu buku, nggak indah hidup tuh. Kamu harus bisa menjadi orang yang aktif di musik. Mohon maaf, Ustadz, saya dulu ikut menjadi pemain terbaik di kecamatan karena saya pemain bola, walaupun pendek-pendek gini saya adalah pemain terbaik. Memang main bolanya dulu masih pakai kaki ayam, tidak ada sepatu, tapi bisa menjadi pemain terbaik. Saya pemain musik di kabupaten, kita jadi grup musik, saya itu pemain gitar. Saya pemain gitar, kami bisa juara 2 di kecamatan. Yang mengalahkan kami cuman sekolah Kristen. Karena kita pasti ngerti kalau Kristen itu dalam hal musik dan nyanyi pasti lebih bagus. Tapi kami bisa nomor 2. Nah, anak-anakku sekalian, itu di dalam perjalanan hidup kalian sekarang pun jangan terlalu fokus belajar. Ya, belajar maksudnya fokus belajar itu penting ya. Cuma harus hias dengan hal-hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Mungkin kalau ada yang suka organisasi, ya, kalau sekarang belum bermanfaat, organisasi, hidupkan organisasi, ya. Ada yang lain, seni, hidupkan seni, olahraga, hidupkan. Jadi kalau kalian ini anak SMA, yang laki-laki, olahraga yang maco lah, bukan gulat ya, mungkin bulu tangkis, ya kan? Kalau ada yang karate, apalagi renang segala macam, hidupkan, karena itu membuat warna di dalam perjalanan hidup kita. Dan satu lagi, waktu nggak pernah berulang. Masa-masa paling indah adalah masa-masa SMA.
Coba kalian renungkan, sudah ada nggak yang bisa kalian jadikan kenangan SMA? Kalau kalian main gadget terus di kamar misalnya, nggak ada kenangannya. Kenangannya cuma gadget. Kalau kenangannya misalnya dengan kawan-kawan kita pikir ada acara seperti ini, acara seperti ini, itu yang membuat kita kompak dan menjadi kenangan indah ketika kalian nanti ada di ujung. Nah, sekarang belum terlambat. Ada yang kelas 2, yang kelas 3. Buat warna di dalam perjalanan hidup kalian tadi. Ini tadi saya melantur kemana-mana kan? Tetapi saya kembali ke fokus. Saya menceritakan mau ke ujung sana. Jadi kita nggak boleh hilang. Orang yang berkarakter itu tidak pernah hilang dari tujuan dia menuju sana. Ya, visi tadi itu harus ada. Nah, demikian juga ketika di SMA masuk ke wilayah kalian ini. Sekarang lebih real. Kalau kita berjalan menuju ujung jalan, lama-lama titik itu makin jelas. Lama-lama titik itu makin jelas. Sekarang kalian ini sudah ada yang bisa membayangkan 6 tahun lagi, kalau yang kelas 3, 6 tahun lagi saya sudah harus bisa praktik di rumah sakit Matahir misalnya. Kalau yang kepingin jadi dokter, 6 tahun lagi saya sudah punya lahan sawit 50 hektar bagi orang yang kepingin jadi pengusaha dan menjadi insinyur pertanian misalnya. Bayangan itu yang awalnya samar sekarang makin jelas, sehingga usaha kita pun harus semakin jelas. Ya. Kemudian saya potong sedikit masuk ke misi. Ya. Misi. Langkah, bentuk atau cara bagaimana untuk mewujudkannya. Anakku sekalian, jalan itu penuh dengan onak dan duri. Banyak kerikil, batu sandungan atau hambatan yang membuat kita itu kadang-kadang terhambat menuju usaha kita itu. Kalau anak-anakku sekalian ini, contoh di keluarga, misalnya kamu kepingin jadi dokter, mau jadi dokter sekarang agak susah. Ya, anakku sekalian perlu kalian pahami. Saya jadi dokter dengan kalian sekarang mau jadi dokter beda situasi. Itu satu tantangan. Sekarang untuk di Unja uang sumbangannya itu kalau yang mandiri itu 175 juta mandiri. Kalau kemarin ada kawan saya masuk di Trisakti mandiri, berapa sumbangannya? 750 juta untuk masuk kedokteran. 750 juta. Uang kuliah di Unja 20 juta. Uang kuliah di Trisakti 35 juta. Tantangannya dengan kami dulu beda. Zaman dulu maknya itu cuma jual sayur pucuk ubi di pasar, bisa nyekolahkan anak. Karena satu semester cuma 60.000 cuma uang kuliahnya. Tidak ada uang sumbangan. Itu tantangan. Itu saya mencontohkan gambaran tantangan. Jadi tantangan kalian tadi, ya kan? Tantangan kalian tadi itu menuju jadi dokter, ternyata satu sudah terbentur, masalah biaya. Ya, masalah biaya. Mungkin enggak kita bisa gratis atau lebih hemat? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Apa? Kalau kamu lulus mahasiswa undangan atau lulus secara UMPTN, biayanya jauh lebih murah. Dia beda dengan mandiri. Ya. Akhirnya apa? Kalau kita mau menuju sana itu, kalau kamu ngotot dalam hati mau jadi dokter, hambatan tadi kalau mandiri tidak bisa, jalan keluarnya apa? Kamu belajar serius. Nggak ada istilah main-main, harus serius. Waktu saya jadi dokter, satu kursi diperebutkan oleh 3.500 orang, satu kursi. Satu kursi diperebutkan oleh 3.500 orang. Jadi kamu harus orang yang terbaik di dalam 3.500 orang. Saingan saya adalah waktu saya masuk di kedokteran, juara umum di Padang, juara umum di Kalimantan, juara umum di Bengkulu. Itu saingan saya. Apakah kepintaran kita menjadi itu? Tidak juga.
Allah punya rencana. Allah punya rencana. Jadi kita coba memilah-milah cobaan tadi. Tujuan kita tadi mau jadi dokter. Ini saya cerita tentang dokter karena saya seorang dokter, ya. Insinyur saya nggak bisa menggambarkan gimana perjuangan menjadi insinyur. Nah, jadi hambatannya apa lagi? Kesehatan. Anak-anakku sekalian, kesehatan termasuk misalnya buta warna. Walaupun kamu sudah lulus, buta warna menghalangi kamu menjadi dokter. Kamu tidak akan bisa, walaupun kamu pintar, halangan kesehatan tidak bisa masuk ke dokter. Atau sakit yang lain yang fatal, kamu tidak akan bisa menjadi dokter. Oleh karena itu, apalagi tadi belajarnya serius. Yang kedua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kesehatan kita ini sifatnya progresif. Kalau menurun, progresif. Orang yang suka terlalu banyak belajar pun sampai harus disuruh-suruh orang tuanya, udah belajarnya, nanti pusing. Ada enggak yang seperti itu di sini? Udah ya, diketuk-ketuk kamar kita karena kita asik membaca buku biologi, kimia, ya. Jadi diketuk orang tua, udah ya belajarnya, udah jam 12:30, nanti sakit. Nah, jaga kesehatan, ada porsinya masing-masing. Belajar ada porsinya, istirahat ada porsinya. Ya, saya menggambarkan apa sih yang harus kalian lakukan meniti jalan menuju cita-cita, ya, sehingga kamu akan berusaha melawan atau menindaklanjuti ataupun mencari jalan keluar setiap masalah yang ada. Jadi banyak hal tadi, dari orang tua mungkin finansial, kesehatanmu, dan banyak hal yang lain. Tetapi kamu kalau sudah punya visi di ujung, ya, punya visi di ujung, pasti berusaha kembali ke jalan yang benar ketika kamu menghadapi rintangan. Waktu saya SMA, ya, anakku sekalian, saya itu sudah diberikan ujian dalam hal karakter. Ya, saya SMA sudah diuji dalam bentuk kesusahan. Anakku sekalian, ada yang pernah ke Sedempuan? Padang Sedempuan? Nggak tahu ya, Padang Sedempuan itu adalah kota kabupaten. Saya ada di pelosok lagi. Udah di pelosok taman SMA, karena saya kepingin jadi dokter, karena saya lihat tadi orang yang taman SMA di sekolah di wilayah kami pada nikah, yang perempuan, yang laki-laki jadi buruh, jarang merantau. Saya kepingin, saya harus keluar dari situasi itu. Jadinya gimana? Walaupun susah, saya berangkat ke Medan perjalanan 12 jam dan saya itu kos. Coba bayangkan, biasanya kalian ini nggak ada yang kelas 1. Saya kelas 1 SMA sudah kos. Kos di mana? Karena nggak ada duit, saya kos dekat sekolah di rumah kosong yang belum dibangun orang. Yang kalau saya itu pergi ke rumah kawan 2 hari saja pun saya harus membawa seluruh barang saya, karena ayam orang lain pun bisa masuk ke kamar saya itu. Itu saya menggambarkan ini perjuangannya itu sedemikian berat. Saya merantau 12 jam, saya mematak sendiri. Lika-liku 3 tahun menjadi anak SMA, pernah seminggu tidak makan nasi. Kenapa? Zaman dulu tidak model sekarang telepon. Papa, ayah, uang habis. Ya, uang habis. Transfer langsung. Kalau dulu main Wesel, masih tahu Wesel? Ada Wesel. Wesel itu model pengiriman duit melalui kantor pos. Jadi uang terlambat sampai, kita makan kan tidak boleh berhenti kan? Makan jalan terus. Uang seminggu nggak sampai. Jadi gimana? Saya cuma makan ubi. Di mana dapat? Minta ke kebun-kebun orang. SMA. Saya sendiri. Tapi apa yang menguatkan saya, coba anak-anakku sekalian? Apa yang menguatkan saya? Saya nggak pernah hilang dari cita-cita saya di sana. Saya harus jadi dokter.
Walaupun saya orang kampung yang kecamatannya itu di ujung sana, yang saya bilang SD tidak pakai sendal, tapi alhamdulillah dengan belajar yang tekun, saya bisa menjadi kebanggaan sekolah. Saya bisa menjadi juara umum sepanjang 3 tahun sekolah. Tapi belajarnya, saya sering tidur nggak di tempat tidur, saya tidur di meja belajar. Kita pakai, kalau kalian sekarang lampunya bagus, kalau saya dulu lampu pijar. Ini saya ceritakan untuk memberikan perbandingan nanti sama kalian. Oh begitu, mau jangan dilihat sekarang saya jadi dokter spesialis, ya. Sehingga tadi itu kecil ya, cobaan seberat apapun rasanya kecil, terasa indah sekarang. Saya sering mengenang masa-masa sulit saya itu, sekarang saya indah rasanya. Walaupun pada saat itu saya menangis, tapi sekarang saya mengenangnya indah. Nah, kalian sekarang nih harus menjadikan sesuatu momen yang membuat kalian kalau membayangkan itu yang lalu itu sedih karena dihukum guru, tetapi setelah dihukum kalian bangkit, itu menjadi suatu kenangan yang indah kalau kalian sudah sampai di ujung nanti, ya. Jadi anak-anakku sekalian, visi misi itu sangat penting. Nah, inilah cara meraih cita-cita agar tidak menjadi angan-angan, ya. Angan-angan dengan cita-cita beda. Cita-cita adalah sesuatu yang muncul di benak orang yang berkarakter dan menjadikan cita-citanya itu tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Bagaimana kalau harus berubah? Kalau nggak sampai juga cita-citanya, apa menjadi orang yang stres? Ya, sekuat tenaga cita-cita kita itu harus dikejar. Dengan berbagai hambatan harus kita cari jalan keluarnya. Tetapi kita perlu mempersiapkan langkah-langkah, ya, untuk mencapai tujuan itu. Yang pertama, rencanakan tujuan secara spesifik. Anak-anakku sekalian, saya ulang, hari ini, ya, hari ini nanti sambil sholat, kalau perlu sholat istikharah, terutama yang kelas 3. Coba tunjuk tangan yang kelas 3. Yang kelas 3, yang laki-laki berapa orang? Cuma dikit yang kelas 3, ya. Hari ini terutama kelas 3, sudah saatnya kalian memilih. Sudah saatnya kalian memilih, saya mau jadi apa. Memang kalian sekarang masih terbawa happy-happy saja. Kalau kalian sampai saat ini belum terpikir, yang kelas 3 belum terpikir mau jadi apa, kalian bukanlah orang yang berkarakter. Padahal sekolah sudah berusaha dari kalian kelas 1 SMA membangun karakter kalian. Hari ini, nanti malam kalau masih ragu untuk pilihan-pilihan mau jadi apa, saatnya lah kalian melakukan sholat istikharah. Karena apapun, tadi kan saya sampaikan, ya, saya sampaikan bahwa cita-cita yang di ujung tuh menjadi tujuan yang harus kita kejar setengah mati, sekuat daya upaya kita. Tapi ketika itu tidak tersampaikan, ada satu unsur yang harus kita pahami. Karena usaha itu diikuti dengan doa. Ya, orang yang berusaha untuk mencapai cita-cita jangan pernah lupa dari unsur ilahiyahnya. Karena apapun yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah itu. Kita sering diajari bahwa niatan kita, cita-cita kita, ternyata Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Tetapi itu langkah kedua. Prasangka baik kepada Allah itu langkah nanti kedua. Yang pertama, tetap kita juga kepada Allah, mohon doa, berdoa kepada Allah, mohon bantuan, dimuluskan usaha untuk sampai ke sana. Tetapi ketika terbentur masalah yang membuat kita nggak sampai ke ujung itu, kita berprasangka baik bahwa Allah menyiapkan jalan yang terbaik yang lain untuk kita sebagai seorang manusia, ya.
untuk menjadi orang yang bahagia dunia akhirat tadi. Ya, hari ini saatnya yang kelas 3 jangan sampai habis SMA belum juga ada cita-cita. Wah, itu orang yang melantur ke sana ke sini mau jadi apa? Jadi seperti layang-layang putus, dibawa angin kemana ke situ dia. Ya, jangan seperti itu. Kita harus punya karakter. Kemudian membuat rencana secara bertahap. Hari ini kalaulah kalian sudah menentukan mau jadi apa, dulu kalau mau jadi dokter, perkuat ilmu biologi dan kimia. Kalau mau jadi insinyur, perkuat menjadi matematika, belajar ilmu matematika sama fisika. Makanya saya dulu walaupun dokter juara umum, biasanya juara umum itu pasti ngejar fisika karena itu prestisius. Karena itu punya pamor yang hebat. Kalau anak fisika itu hebat, anak biologi nomor 2. Saya memilih biologi karena saya memang kepingin jadi dokter. Walaupun juara 2, juara 3 saya itu masuk ke fisika, tidak masalah. Karena saya tahunya kalau mau jadi dokter harus perkuat ilmu biologi sama fisika. Memang kalau kalian mau jadi dokter, ilmu fisika, ilmu matematik dalam tanda kutip itu nanti tinggal di semester 1 saja. Yang berlanjut itu apa? Ilmu biologi dan kimia. Jadi kalau ada di sini yang mau jadi dokter, perkuat ilmu biologi sama kimia. Tapi jangan lupakan ilmu fisika, matematika, jangan. Yang lain tetap. Ya. Jadi buat rencana. Kalau saya model belajarnya, ini mungkin ada yang mau mencoba ngikuti saya. Rencana saya apa? Rencana saya itu satu hari itu saya harus belajar misalnya 4 jam. Biasanya 2 jam terakhir itu kapan? Jam 12 ke atas itu ngantuk. Saya biasanya dulu waktu SMA beli ember, taruh air, kaki direndam. Orang-orang yang kawan-kawan saya SMA datang ke tempat kos saya itu orang itu geleng-geleng kepala. Kenapa? Itu tidak lazim. Sekarang mana ada yang pakai ember. Tapi itu lawannya. Kan tadi kita mau ke sana ke ujung. Segala hambatan termasuk ngantuk belajar harus dilawan. Itu salah satu trik saya untuk melawan ngantuk ketika belajar. Yang kedua apa? Yang kedua, saya biasanya mencari soal yang paling sulit untuk saya kerjain. Matematika atau fisika, cari soal yang paling sulit, itu yang saya kerjakan karena itu membutuhkan pemikiran yang konsentrasi tinggi. Jadi itu triknya, belajarnya seperti itu. Kalau kalian sekarang udah punya cita-cita mau jadi insinyur, jadi dokter, ada? Oke. Jadi segala sesuatu itu harus kita usahakan untuk tidak menjadi halangan walaupun itu tantangan, ya. Perkaya wawasan, anakku sekalian, tidak ada ilmu yang sia-sia, ya. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Kalian tamat di sini bukan terus-terusan di bangku kuliah. Kalian akan masuk ke masyarakat. Contoh kecil, bermanfaat enggak ilmu peribahasa? Rasanya enggak bermanfaat. Tapi ketika kalian menjadi orang yang bergabung di masyarakat, kaya akan peribahasa, kamu akan bisa menyelami orang-orang kawan-kawan kita bagaimana sikapnya dengan belajar peribahasa. Tidak ada yang sia-sia ilmu apapun. Untuk menjadi orang yang sukses, kamu harus memperkaya wawasan. Ya, perbanyak bacaan. Kemudian nikmati prosesnya. Tadi saya sampaikan bahwa menuju cita-cita itu ada saja tantangan, ada saja cobaan sehingga tidak bisa sampai ke ujung itu. Proses ini dinikmati. Jangan membayangkan menikmati sesuatu itu di ujung. Dari kita mulai sekarang SMA ini nikmati capeknya belajar itu. Ya, nikmati capeknya pulang sore.
nikmati capeknya, les lagi pulang dari sini, nikmati situasi itu. Jadi perjalanan itu tidak menunggu di ujung baru kita menikmati. Kemudian yang terakhir adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ya, ini tentunya didukung oleh ketika kalian mempunyai wawasan yang luas, kalian akan merasa mampu dengan kekuatan sendiri menuju cita-cita, walaupun seberat apapun hambatannya, kalian bisa mengatasinya. Mungkin itu saja dulu pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya berharap anak-anakku sekalian, saya bukanlah motivator, ya, saya bukan motivator. Saya mencoba menyampaikan perjalanan saya tadi. Mohon maaf, satu kabupaten saya dulu yang lulus kedokteran cuma saya, satu kabupaten. Saya ingin memberikan pembanding sama anak-anakku sekalian. Saya merasa saya punya visi. Kawan-kawan saya yang dari kecamatan yang kuliah ke Medan pun banyak. Tapi ada yang hanya gara-gara nggak dibelikan motor balik ke kampung. Coba, nggak punya visi, hanya gara-gara nggak dibelikan motor. Bapaknya berjanji kalau kamu kuliah di Medan dibelikan motor, balik. Ada yang nggak kuat dengan ekonomi tadi, dikasih uang cuman misalnya 20.000 saat itu, karena nggak sanggup, nggak ada jajan, balik. Ada yang gagal karena ditolak cintanya, dulu cinta-cintaan masih bisa, cinta balik, kuliah tinggal. Nah, itu saya coba memberikan gambaran. Itu yang saya lakukan, yang saya jalani. Saya semenjak SMP, SD sampai alhamdulillah sekarang menjadi dokter. Untuk menjadi dokter itu sekolahnya dokter umum 6 tahun, mengambil spesialis lagi 6 tahun. Jadi untuk menjadi dokter spesialis seperti ini 12 tahun. Ya, mungkin itu dulu anakku sekalian. Ada yang saya tidak berharap semua bisa mengambil iktibar. Mungkin ada 1-2 di antara kalian perjalanan itu menjadi suatu inspirasi menuju cita-cita yang di ujung. Ya, demikian mungkin udah kelamaan. Maklum orang Batak. Orang Batak kalau udah ngomong susah berhenti. Ya, jadi mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin Ustadz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, syukron jazakumullah kepada Dr. Effendi. Saya panggil Dr. Effendi aja ya, Pak ya. Ya, kepada Dr. Effendi yang telah memberikan kiat-kiat sukses dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada Ananda semua. Amin ya robbal alamin. Oke, kita buka ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan, kita batasi sekitar maksimal 3 penanya. Ya, 3 penanya. Jadi silakan buat Ananda, baik putra maupun yang putri, jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Baik, Ustaz ulangin ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, Dava. Cek 1, 2, 3. Selebeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini
nama saya Dafa Islami Haris, bisa dipanggil Dafa. Saya dari kelas 11 IPA 2. Kayak di sini saya mau bertanya kepada Pak Dr. Haji Makro Effendi. Ini Pak ya, kan kita itu kalau misalnya punya cita-cita harus memiliki visi dan misi gitu kan ya. Saya tuh sebenarnya udah tahu memang harus membangun visi dan misi itu mungkin dari SMP mendengar motivator-motivator lainnya. Cuman saya masih bingung gimana cara membangun visi dan misi itu agar tetap kokoh gitu, nggak rubuh lagi. Itu gimana sih Pak? Biar dia tuh tetap kokoh visi misi kita tuh sampailah cita-cita itu teraih, nggak cuman angan-angan doang. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Dafal. Makasih Ananda, siapa tadi namanya? Hah? Dafa. Oh Dafa ya. Ananda Dafa. Alhamdulillah. Ananda Dafa ini dari SMP sudah mempunyai visi, sudah mempunyai cita-cita. Cita-citanya tidak pindah-pindah kan? Waktu SMP kelas 1 mau jadi insinyur, kelas 2 pindah menjadi pengusaha. Terus pindah lagi. Nah, tadi kan saya sudah kasih gambaran. Saya punya cita-cita dari kecil. Yang kokoh, cita-cita itu kalau ada latar belakangnya. Sehingga apapun konsekuensi dari cita-citamu itu bukanlah merupakan sesuatu yang menyedihkan, yang membuat kamu merasa jatuh. Dokter, saya contohkan. Saya tadi jadi dokter, apa tadi yang menjadi latar belakang? Saya kepingin mengabdi ke masyarakat saya yang banyak meninggal, nggak tertolong, sakit nggak tertolong, batu darah meninggal, nggak bisa diapa-apain, ibu-ibu meninggal melahirkan, nggak bisa diapa-apain, meninggal. Muncul dalam hati itu, saya kepingin menjadi dokter, orang yang menolong. Dasar latar belakang kamu memilih cita-cita itu, kamu harus jaga itu. Alhamdulillah sampai sekarang latar belakang itu masih saya pegang. Saya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam ketika ditelepon ada orang yang mau meninggal karena masalah paru-paru, karena saya adalah seorang spesialis paru-paru, saya lari ke Tresia memasang selang di paru-parunya orang karena bocor paru-parunya. Kalau saya terlambat setengah jam, hitungan itu ajal Allah yang megang. Tapi kalau saya terlambat setengah jam, secara hitungan ilmiah dia meninggal. Saya padahal baru tidur 1 jam. Tetapi tantangan seperti itu bukan menjadi hal yang menyedihkan saya, enggak. Saya merasa bangga kerjaan itu karena profesi saya itu saya bisa menolong orang. Jadi kata kuncinya apa? Biar jangan pindah. Jaga latar belakang kenapa kamu memilih cita-cita itu. Perlu mengintrospeksi diri, mengkaji diri pelan-pelan. Contoh ini menjadi guru, kepingin menjadi guru. Misalnya menjadi ustazah, suatu pekerjaan yang sangat mulia. Latar belakangmu kenapa? Kamu ingin mencerdaskan orang, kamu ingin memberikan ilmu sebanyak-banyaknya ke orang. Ketika apa tantangannya? Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tantangan mau jadi guru itu apa coba? Di samping kita harus belajar terus menerus. Mohon maaf Ustazah, saya menganggap saat ini gajinya guru itu belum sebanding dengan karya dan jasa-jasa ibu guru kita dan ustazah kita. Sampai saat ini saya sering membandingkan dengan sekolah-sekolah, dengan apa istilahnya ya, dengan usaha, dengan jerih payah orang itu. Dia harus belajar untuk memberikan yang terbaik ke anak-anaknya. Dia harus belajar. Tapi karena kan berat ya, gajinya kecil, kerjanya berat. Tapi karena ada niat tulus, itu nggak ada apa-apanya itu. Gaji kecil nggak apa-apa. Yang penting niatan awal ketika terbentuk karakter cita-cita visi kita itu tetap kita banggakan, kita tetap kokoh di dalam cita-cita kita. Berarti apa yang dilakukan? Luruskan niatmu, tidak ikut-ikut,
Orang terus mau jadi insinyur, si Anu mau jadi insinyur, ikut. Nggak gitu. Sekarang kalian harus punya karakter. Mulai malam nih, kalian nanti sholat tahajud, mohon petunjuk, sekalian istikharah untuk memilih. Saya kepingin jadi ini karena latar belakangnya ini. Ya, kamu kepingin menjadi pengusaha. Latar belakangnya bukan karena kamu kepingin punya mobil banyak, mobil Alphard atau mobil Sport, bukan itu. Tapi karena suatu saat pernah kamu lihat ada orang pengemis. Hal-hal kecil seperti itu membuat kita kokoh di dalam bercita-cita. Itu jangan pernah lupa dengan itu. Awalnya kamu masuk situ, dasarnya adalah ingin menjadi orang terbaik, memberikan pertolongan ke orang miskin. Tapi ketika kamu sampai di ujung, dasar itu hilang. Tidak boleh. Alasan kita memilih cita-cita kita itu tidak boleh lari dari situ. Apapun profesi yang kamu pilih, tidak boleh pernah lari. Alasan kenapa kamu pilih itu. Itu Nanda ya, Ananda ya, Dafa ya. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi dari Putri? Tadi sudah dari Putra, sekarang dari Putri lagi. Ayo silakan. Oke, Fani, come here. Beri tepuk tangan dulu untuk Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syifa Anania. Saya ingin bertanya, Bapak tadi kan bicara soal menggapai cita-cita ya. Bagaimana bila dia tuh tidak didukung dengan orang tuanya? Terkadang kan kita tidak didukung sama orang tua. Terkadang kan yang menjadi faktor penghalangnya kita tuh atau yang mematikan cita-cita kita tuh bukan kita sendiri, tapi orang tua kita tidak mendukung. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik Pak. Siapa namanya? Fani. Terima kasih Ananda Fani. Yang ditanyakan tadi, yang ditanyakan itu banyak sekali kejadian di masyarakat. Banyak sekali kejadian. Ya, contoh kepingin menjadi seorang desainer muslimah, desainer yang syar'i ya, desainer syar'i, tapi orang tua nggak mendukung. Nah, anakku sekalian, kalau pertanyaan tadi seperti itu, apa yang kita lakukan? Kalian memang kan usianya ini masa transisi ya. Tapi gitu pun saya yakin kalian dibekali dengan ilmu keagamaan yang tinggi, bahwa segala sesuatu itu yang pertama atas izin Allah. Itu satu dulu. Kemudian kita belajar dewasa, realistis. Kalau kamu kepingin menjadi seseorang A, benturan dengan orang tua, kamu coba pilah. Alasannya kenapa sih? Apakah gara-gara ekonomi? Apakah gara-gara profesi itu dia tidak suka? Misalnya kan itu banyak. Benturan kita dengan orang tua tidak sinkron. Macam-macam penyebabnya. Kalau misalnya dengan ekonomi, bagaimana dengan ekonomi? Kamu berusaha mencari, tadi ada yang ngomong tadi, mencari beasiswa. Artinya kamu melakukan usaha yang keras untuk menjadi seorang yang mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah, saya dulu dapat beasiswa dulu. Selama saya kuliah saya dapat beasiswa. Padahal orang tua saya, anak-anakku sekalian, satu semester sebelum saya jadi dokter, saya sudah nggak dikirimi lagi dengan duit. Karena orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya. Ya, 6 bulan lagi sebelum jadi dokter, uang kiriman stop. Karena saya anak yang paling besar dari 7 bersaudara. Adik-adik saya masih sekolah SMA, SMP, bahkan ada yang SD. Tidak sanggup lagi. Daripada itu putus, saya yang diputus. Tapi saya sudah dewasa.
Saya harus mencari jalan keluar untuk saya menuntaskan itu. Kembali ke tadi itu, kalau masalahnya masalah persepsi, berarti kamu membutuhkan orang ketiga. Kalau masalah persepsi tidak sama, tidak setuju untuk menjadi profesi A, kamu membutuhkan orang ketiga. Kalau di sekolah kan ada kita menyelenggarakan namanya dengan orang tua kan, atau mencari orang yang bisa dihormatinya untuk memberikan pencerahan tentang cita-citamu. Tapi kalau benturannya karena ekonomi, kita harus belajar realistis, ya, harus belajar realistis. Kamu harus mulai menumbuhkan dalam hati secara berbarengan. Andaikan tidak itu pun yang terjadi, karena Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita, pasti ada jalan yang lebih baik selain itu. Kalau masalahnya ekonomi, karena ekonomi nggak bisa kita kompromi kan. Orang tua mau, tapi nggak bisa karena ekonomi hitungannya nggak masuk. Tapi kalau masalah persepsi nggak bisa, gunakan orang ketiga. Jangan kamu berbenturan, berargumen, karena posisimu sebagai anak pasti lemah, ya. Tapi gunakan orang ketiga untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan alasan kenapa kamu memilih ini, tapi kok orang tua tidak memilih itu. Itu mungkin yang bisa saya berikan untuk Ananda. Baik, terima kasih kepada Dr. Ma'ruf Effendi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Dr. Haji Ma'ruf Effendi, narasumber kita, wali murid dari SMA IT Nurul Ilmi, ya, yang telah sangat inspirasional sekali dengan kisah-kisah beliau, kisah-kisah pribadi, bagaimana perjuangan beliau untuk menjadi seorang dokter. Dan beliau juga dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang kurang berkecukupan. Jadi kesimpulannya adalah nothing impossible. Oke, kita tutupkan 2 pertanyaan. Oh ya, 2 pertanyaan. Ananda yang 2 tadi maju ke depan. Ananda yang 2 tadi maju ke depan. Hari ini sini aja, apa? Sini aja. Sini aja. Sini aja. Saya sangat menghargai kalian mau bertanya. Itu ingat ya. Jadikan setiap momen itu suatu yang terkesan. Hari ini saya mau memberikan suatu kenangan sama kalian berdua karena bertanya. Saya ingin memberikan kalian nanti untuk beli es. 2 orang penanya, untung gak banyak. Tadi saya udah niat, siapa yang bertanya masa kasih duit. Orang ini mau bertanya, sehingga untuk Ananda berdua, nanti saya, ya, semoga hal kecil, ya anak-anakku sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, jadikan setiap momen hidup kita itu sesuatu yang indah, yang bisa kita kenang sampai seumur hidup. Nggak ada harganya 50.000, nggak ada harganya 50.000 itu. Tapi saya yakin ketika kamu nanti sudah menjadi pengusaha kayak atau menjadi polisi, pernah suatu saat dulu saya diberikan duit, ya, di dalam acara ini. Itu suatu kenangan yang baik. Hari ini SMP, saya SMP itu 87. Tahun berapa itu? Berapa tahun itu? Tahun 87 saya tamat SD. Waktu saya jadi juara umum, saya cuma dikasih uang 5.000. Dan hari ini saya sudah umur 53 tahun, hampir 53 tahun. Kenangan itu masih tetap terbayang. Makanya hari ini saya ingin memberikan kalian mempunyai sesuatu yang diingat, anakku, ya. Ya, menjadi ingat pertemuan kita hari ini. Nggak ada apa-apanya 50.000, ya. Oke, udah kembali.